Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Isi Accounting. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, kita review dulu mengenai persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Aset adalah semua harta yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, kendaraan, tanah, atau bangunan. Sedangkan liabilities adalah semua yang harus dibayar oleh perusahaan. Contohnya utang bank, utang usaha, atau tagihan yang belum dibayar. Equity adalah semua yang menjadi milik dari pemilik perusahaan. Contohnya uang yang disetorkan pemilik saat pertama kali memulai usaha atau yang kita sebut sebagai modal, dan keuntungan yang disimpan di perusahaan atau yang dikenal dengan retained earning. Oke, mari kita mulai saja. Misal di tanggal 1 Desember, Bapak Budi melakukan setoran modal sebesar 500 juta ke PTA. Maka kita buat persamaan dasar akuntansinya, modal bertambah 500 juta dan kas bertambah 500 juta. Di tanggal 2, PTA membeli 2 buah mobil untuk kendaraan operasional sebesar 800 juta secara kredit dengan pembayaran dicicil 4 kali. Yaitu kendaraan akan bertambah 800 juta. Karena dia membeli secara kredit, maka perusahaan juga punya utang. Utangnya nambah 800 juta. Tanggal 3, PTA membeli furniture atau peralatan kantor secara tunai sebesar 100 juta. Furniture maka akan bertambah 100 juta. Dan melakukan, karena penjualan secara tunai, maka uang kas akan berkurang 100 juta. Kita kasih minus. Seperti ini. Di tanggal 4, PTA melakukan penjualan secara tunai sebesar 100 juta kepada customer A. Karena penjualan tunai, maka revenue sebesar 100 juta, revenue ini akan menambah modal dan uang kasnya juga akan bertambah 100 juta. Tanggal kelima, PTA melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar kepada customer B. Oke, penjualan akan menambah modal sebesar 1 miliar. Dan karena ini penjualannya secara kredit, maka piutang usaha perusahaan juga akan bertambah sebesar 1 miliar. Tanggal 6, PTA menerima pelunasan piutang dari customer B sebesar 500 juta. Menerima pelunasan piutang berarti piutang usahanya berkurang dan uang tunai perusahaan akan bertambah sebesar 500 juta. Karena customer B-nya tersebut sudah bayar. Oke. Di tanggal 7, PTA melakukan pembayaran utang cicilan pertama atas pembelian mobil sebesar 200 juta. PTA melakukan pembayaran utang, berarti utangnya akan berkurang sebesar 200 juta, dikasih minus. Dan uang kas perusahaan juga akan berkurang 200 juta karena digunakan untuk membayar hutang tersebut. Di tanggal 8, Bapak Budi mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 100 juta. Pengambilan uang tunai ini akan mengurangi modal, dicatat di prefer, jadi minus 100. Dan uang kas juga akan berkurang 100 juta. Di tanggal 9, PTA membayar tagihan listrik
telepon dan air sebesar 30 juta secara tunai. Membayar tagihan ini akan mengurangi modal sebesar 30 juta yang kita catat di expense, dan uang kas juga akan berkurang 30 juta. Di tanggal 10, PTA membayar gaji pegawai sebesar 50 juta secara tunai. Maka modal akan berkurang sebesar 50 juta yang kita catat di expense, dan uang kas akan berkurang sebesar 50 juta. Oke. Sehingga pada saat terakhir ini kita akan melihat bahwa kas perusahaan ada sebesar 620 juta, account receivable 500 juta, furniture 100 juta, dan vehicle 800 juta. Dan perusahaan masih mempunyai hutang sebesar 600 juta. Untuk equity atau modal perusahaan adalah sebesar 1.420 juta. Untuk mengetahui bahwa persamaan ini sudah benar, kita tinggal melihat, kita jumlahkan saja, yaitu aset harus sama dengan hutang ditambah modal. Jadi ini asetnya 2.020 juta, dan hutang ditambah modal apabila kita jumlahkan, jumlahnya sama, 2.020 juta. Jadi ini kita, persamaannya ini sudah benar. Oke, ini saya juga ada kasih catatan yang perlu diingat. Untuk revenue, ini akan menambah equity atau modal perusahaan. Expense akan mengurangi equity atau modal, dan prive atau pengambilan pribadi juga akan mengurangi equity atau modal kita. Oke, untuk selanjutnya, dari persamaan dasar akuntansi ini, bagaimana cara untuk membuat laporan keuangannya. Ini cara mudah saja. Ini saya sudah link seperti ini. Tadi saya hapus dulu. Oke, kita mulai. Untuk membuat laporan laba rugi atau income statement, ciri-ciri dari income statement itu adalah revenue dikurangin expense, dapat net income. Nah, revenue-nya ini kita ambil dari jurnal persamaan dasar akuntansi yang tadi. Revenue 1,1 miliar. Dan untuk expenses-nya adalah sebesar 80 juta. Jadi didapat laba perusahaan sebesar 1 miliar 20 juta. Untuk laporan perubahan modal, untuk pertama kali ini beginning balance-nya 0. Nah, untuk net income-nya diperoleh dari laporan keuangan, laporan laba rugi maksud saya, di 1 miliar 20, dan ada pengambilan pribadi sebesar 100 juta, sehingga laporan perubahan modal saldo akhirnya adalah sebesar 920 juta. Oke. Untuk membuat balance sheet atau neraca ini isinya adalah total aset, total liabilities, dan total equity. Untuk aset kita ambil dari jurnal persamaan dasar akuntansi yang tadi. Asetnya 620 juta maksud saya. Untuk account receivable-nya adalah 500 juta. Untuk furniture 100 juta.
Dan untuk vehicle 800 juta. Jadi total asetnya adalah 2 miliar 20 juta. Ini seperti ini. Nah, untuk liabilities-nya, account payable atau utang usaha 600 juta. Untuk modalnya, modal awalnya 500 juta. Terus ditambah laba ditahan. Laba ditahan ini kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu 920 juta. Oke. Sehingga totalnya adalah total aset 2 miliar 20 juta, total liabilities dan equity 2 miliar 20 juta. Jadi aset dan liabilitas equity ini sudah balance. Oke. Lalu bagaimana cara membuat laporan cash flow atau laporan arus kas? Untuk laporan arus kas ini ada 3 komponen utama, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan atau financing. Untuk arus kas dari kegiatan operasional, komponennya adalah net income. Net income ini kita ambil dari laporan laba rugi. Ya, ini angkanya sebesar 1 miliar 20 juta. Lalu ada juga dari penurunan atau kenaikan account receivable. Di sini untuk account receivable, kalau dia meningkat maka harus dikasih minus seperti ini. Dan dari kenaikan atau penurunan utang usaha, kalau untuk utang usaha, kalau kenaikan ini positif, tapi kalau penurunan ini baru dikasih minus. Nah, untuk utang usaha ini ada peningkatan dari sebelumnya tidak ada menjadi sekarang 600 juta. Seperti itu. Untuk arus kas dari aktivitas investasi ini mencakup pembelian fixed asset. Untuk pembelian furniture ini terdapat dari ini furniture 100 juta, kita kasih minus. Dan untuk pembelian kendaraan sebesar 800 juta. Jadi kas dari aktivitas investasinya ini berkurang 900 juta. Untuk kas dari aktivitas pembiayaan ini mencakup penambahan modal dan pengambilan untuk keperluan pribadi. Untuk penambahan modal ini kita ambil dari modal 500 juta, dan untuk pengambilan pribadi sebesar 100 juta. Oke. Jadi didapat peningkatan kas, yaitu dari aktivitas operasional sebesar 1 miliar 120 juta, dikurangin kas dari kegiatan investasi berkurang 900 juta, dan adanya penambahan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar 400 juta. Sehingga diperoleh kas 620 juta. Untuk kas awal di 1 Januari ini belum ada karena perusahaan baru didirikan. Sehingga kas di akhir Desember adalah kenaikan kas ditambah kas awal sama dengan kas akhir, yaitu 620 juta. Nah, yang perlu kita ketahui, untuk laporan keuangan ini semuanya saling berkaitan. Jadi kalau kita mau tahu apakah laporan keuangan ini sudah benar, caranya seperti ini. Untuk laporan arus kas akhir 620 juta ini harus sama dengan kas di laporan balance sheet. Seperti itu. Dan untuk di laporan balance sheet untuk equity return earning ini 920 juta ini harus sama dengan laporan perubahan ekuitas 920 juta. Sedangkan income statement, net income dari laporan income statement akan sama dengan net income yang ditaruh di laporan perubahan modal. Oke, seperti itu. Bagaimana teman-teman?
Cukup mudah bukan? Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye bye.